Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya Mutiara Aulia di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Kami akan menyuguhkan beberapa informasi yang menarik dan tentunya bernuansakan Islami. Oke sahabat Opini, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan 1445 Hijriah. Oke sahabat Opini, saat ini banyak sekali orang yang kehilangan rasa percaya dirinya. Bahkan anak muda nih kebanyakan, mereka sering menyebutnya dengan kata insecure. Nah, bagaimana sih caranya kita mengatasi rasa insecure tersebut? Nah, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Ada Bapak Irfan Ilmi Eshum MM. Kita sapa terlebih dahulu. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana Pak perjalanannya ke sini, lancar? Alhamdulillah ya, di tengah suasana yang cerah sedikit mendung. Sedikit mendung. Ya, membuat kesahduan Ramadan ini semakin banyak motivasi untuk melakukan hal-hal kebaikan. Masya Allah, sangat luar biasa. Buat sahabat Opini yang belum tahu siapa sih Bapak Irfan Ilmi ini, beliau merupakan salah satu dosen di Stitnu Al-Farabi Pangandaran sekaligus ketua LPPM di Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Seperti itu Pak? Betul. Nah, selain Bapak menjadi dosen nih Pak di Stitnu Al-Farabi Pangandaran, kesibukan Bapak biasanya apa? Aktivitas saya selain dosen juga mengelola lembaga pendidikan di Cinta Karya begitu, yang dinamakan SMK Bakti Karya Parigi. SMK Bakti Karya Parigi. Betul. Kemudian juga mengelola pendidikan agama yang dinamakan dengan Pesantren Sukamaju. Sukamaju. Pesantren ya Pak, pondok pesantren? Pesantren. Nggak pakai pondok. Oke. Pesantren. Oke, dan saya dengar-dengar juga Bapak sekarang saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3, betul Pak? Betul. Sedang melanjutkan S3 untuk menghilangkan insecure. Oke, Masya Allah, mantap, sangat luar biasa sekali. Nih Pak, ngomong-ngomong insecure nih Pak, sekarang kan banyak sekali anak muda yang insecure tuh sudah mulai merambak nih Pak di kalangan anak muda. Nah, kenapa sih gitu? Apa sih penyebabnya bisa seseorang itu merasakan insecure, Pak? Ya tadi ya, karena merasa dia bahwa hidupnya tidak aman begitu. Kemudian merasa bahwa tidak punya rasa percaya diri yang begitu besar begitu. Maka dalam hal ini kalau kita melihat kewajiban kita sebagai seorang muslim begitu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat begitu. Nah, pengetahuan ini adalah modal utama. Nah, pengetahuan ini mesti di-upgrade. Jadi jangan hanya tahu saja, tapi juga mesti menjadi ilmu. Betul. Kalau tahu itu kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu kan tahu ya. Nah, tetapi dalam hal ini kadang konteks tahunya ini menjadi sesuatu yang disalahkan. Saya bersama kamu ngegosipin orang lain gitu, akhirnya menjadi gosip yang baru yang semakin tidak terukur begitu. Letak keabsahannya, kebenarannya, keilmiahannya. Makanya tahu aja tidak cukup begitu. Betul. Harus menjadi ilmu. Nah, proses dari tahu menjadi ilmu inilah pentingnya kita untuk tadi ya, faridatun ala thalabul ilmi faridatun begitu. Menjadi hukumnya wajib bagi semua orang. Betul. Minal mahdi ilalahdi, sejak dia lahir sehingga dia sampai dia meninggal. Betul sekali. Nah, jadi saya kira kenapa orang insecure, karena dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya ilmu, dia tidak punya ilmu pengetahuan dalam melihat fenomena yang muncul di hadapan matanya. Betul. Tidak dapat menyelesaikannya, akhirnya dia melarikan diri. Betul sekali Pak. Jadi biasanya anak muda tuh galau, udah nggak pengen ngapa-ngapain. Nah, itu kan Gen Z ya. Kalau misal yang dimaksud sama Mutiara ini adalah anak muda adalah Gen Z, itu kan disebut dengan generasi strawberry. Iya, generasi sandwich gitu ya. Dia mudah layu, mudah busuk begitu. Nah, karena building mental inilah yang penting. Nah, building mental ini kalau dalam Islam itu meski didasarkan kepada Islam, iman, dan
ihsan. Ihsan, betul sekali. Makanya di Sunda itu ada, kalau kamu pernah dengar ya, tapi nggak tahu ya, Gen Z pernah dengar atau enggak? Kade eta cilaka 12. Cekolot kan gitu ya, cilaka 12. Naon gitu. sih cilaka 12 teh? Kan Islam 5. Betul. Iman 6. Jadi berapa? 11 tambah ihsan. Oh, jadi 1 jumlahnya 12. Nah, itu cilaka 12 itu sebenarnya diambil dari iman, Islam, dan ihsan. Jadi kalau udah cilaka 12 ini, aduh. Berarti saya jadi tahu nih apa maksudnya cilaka 12 teh. Iya, cilaka itu 3 komponen ya, itu. Betul. Oke Pak, untuk selanjutnya apakah ada nih Pak tips biar kita tuh nggak ngerasa insecure gitu? Oke. Gini ya, kita balik lagi ke yang cilaka 12 itu. Betul. Tentu Mutiara tahu yang dinamakan dengan kodo dan qadar. Nah, kodo itu adalah satu ketetapan yang Tuhan sudah tuliskan di Lauhil Mahfuz begitu. Sehingga dari kodo itu ada yang dinamakan dengan qadar. Qadar itu terbagi menjadi 2. Takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Mu'allaq itu adalah takdir yang tidak bisa kita rubah. Jadi kalau memang kita ditakdirkan hari ini untuk berdiskusi tentang insecure dan saya hadir, itulah takdir Allah di situ. Nah, ada takdir mubrom. Nah, disinilah orang bisa merubah suatu keadaan berdasarkan apa yang dia cita-citakan. Makanya sering ditanya, cita-citamu apa? Iya, betul. Kalau kita melihat dari kodo saja, semua sudah ditetapkan oleh Allah. Betul Sedangkan di ayat yang lain itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ada peran manusia di situ untuk menentukan nasibnya. Nah, itulah takdir mubrom di situ. Nah, yang meski Gen Z ini ketahui adalah dia memperkuat rasa keislamannya, dia memperkuat keimanannya dengan ilmu pengetahuan tadi begitu. Sehingga kenapa sih orang insecure itu cenderung tidak ngobrol? Iya, lebih ke pendiam, Pak. Saya kira itu karena dia tidak punya topik obrolan. Kenapa dia misal tidak mau bergaul dengan orang lain begitu? Bergaul dengan orang lain itu maksudnya dia secara pribadi tidak punya kekaryaan, secara bersama-sama juga tidak punya kekaryaan. Kan itu. Yeah. Insecure itu bukan dia menyendiri terus tapi melakukan sesuatu, bukan di ranah itu posisinya, tapi dia merasa dirinya itu tertekan. Beda dengan misal editor ya. Editor dia sendiri, tapi make something gitu kan. Itu insecure bukan? Bukan, karena menciptakan sesuatu dia diam-diam gitu juga. Nah, jadi pada hal ini tadi ya, bagaimana kita memperkuat narasi pengetahuan kita menjadi keilmuan, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain itu karena diwajibkan dalam Islam begitu. Betul. Sehingga insecure itu akan hilang dengan sendirinya. Gitu, karena dia mempunyai peran untuk dirinya sendiri dan dia peran untuk orang lain. Betul. Makanya kan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kita meski kenal dulu nih siapa diri kita. Jangan-jangan kenapa insecure? Karena tidak tahu siapa kita. Nah, ini juga menjadi salah satu permasalahan nih Pak di anak muda. Mereka kadang tidak tahu siapa sih jati diri kita sebenarnya gitu. Begitu. Jadi permasalahan. Makanya pertanyaan pertama, cita-citanya apa? Meski berani untuk bercita-cita gitu. Nah, yang membentuk itu siapa? Orang tuanya, lingkungannya. Begitu loh. Sehingga dia punya keberanian untuk show up, punya keberanian untuk memutuskan sesuatu gitu. Nah, jadi tadi berawal dari keluarga. Jadi gini, titik startnya semua orang itu dilahirkan dalam keadaan yang sama. Iya. Sama-sama fitrah, sama-sama tidak berilmu, sama-sama tidak kaya, kan gitu. Iya. Jadi pada hakikatnya semua orang berjalan dari titik yang sama. Sama halnya ketika Ramadan ya kali ini. Kita Ramadan ini kan semua sama-sama tidak makan, betul, gitu kan, menahan tidak minum, lapar dan haus, menahan emosi. Terus kenapa kita mesti, loh kok dia mah? Itu kan yang bahaya di situ. Betul sekali.
Jadi kalau memang kita Ramadan ini pengen menghabiskan waktu untuk tidur misal, ya tidur aja. Kan lebih baik kan, tidur Iya, lebih baik daripada bermaksiat. Betul sekali, Pak. Karena itu tinggal mau di levelnya itu dinaikin nggak. Baca Quran lebih baik daripada tidur gitu ya. Kemudian setelah baca Quran, bersodakoh kepada tetangga untuk berbuka puasa, kepada yang tidak mampu. Nah itu kan karena dia tahu siapa dirinya, dia tahu kemampuannya, akhirnya dia mampu untuk membangun dirinya sendiri, keberadaannya, menghilangkan tadi ya kecemasan dalam hidupnya. Mungkin kita saat ini tidak bisa berbagi lewat harta, tapi kita berbagi lewat podcast ini karena kita tahu kemampuan kita di sini nih. Iya betul Gitu, Pak. kan. Jadi tidak serta-merta kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain ya Pak, karena Iya, tidak ada. Islam tidak memberikan derajat itu dari aspek kekayaan, dari aspek ini enggak. Semua sama di hadapan Tuhan. betul sekali. Hanya ketakwaannya saja. Sedangkan takwa itu kan tidak ada yang tahu kecuali Tidak dapat dirinya. mengukur ya Pak. Iya, tidak ada takarannya kecuali Betul. dirinya dengan Tuhan. Iya, Gitu. betul. Tapi Pak nih, apa sih dampak yang akan terjadi ketika kita selalu merasa insecure gitu? Hal yang terburuknya apa coba Pak? Ini bahaya ya. Bahaya karena tadi ya, dia pasti tidak mengenal Tuhan ya. Iya kan? Emang Tuhan mengajarkan kamu untuk terpuruk? Betul, saya Tidak setuju Pak. ada la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, kan gitu. Iya. Jangan takut, jangan sedih. Allah itu bersama kita, kan konteksnya di situ tuh. Jadi pada bagian ini kita mesti tahu dulu tuh ke posisi kita, posisi di mana kita membangun spiritual kita kepada Tuhan, kan gitu. Posisi spiritual kita yang berdampak kepada sosial, kepada keterampilan gitu. Jadi dampaknya kalau kita mampu untuk menghilangkan ini adalah apa namanya? Kalau misal ansos atau apa begitu, itu akan hilang. Kita akan menjadi pribadi yang humble. Kita akan menjadi pribadi yang siddiqun amanatun tablighun fatonatun. Karena keilmuan tentang keislaman, keilmuan tentang kehidupan, keilmuan tentang how to combine ya, mengkomparasi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ini balance. Iya, iya. Gitu. Tidak saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Betul sekali. Jadi akan bergerak ke ranah-ranah yang positif. Berkesinambungan ya Pak. Dan berkesinambungan itu yang harus dilakukan oleh tadi keluarga, oleh lingkungan, oleh guru gitu. Jadi dia meski berkesinambungan melakukan pendidikan. Misal tadi ya kasusnya ada orang yang insecure. Iya. Nggak bisa hanya, kamu jangan pesimis, udah aja. Nggak bisa. Nggak tapi bisa. Gitu. Ya, betul. Ini meski terus menerus temannya membangun dia, Iya, gurunya, betul, keluarganya, lingkungannya gitu. Betul sekali. Jadi peran semua orang ini tuh untuk membangun narasi, membangun kepribadian seseorang yang lebih baik ini meski diciptakan oleh bersama-sama gitu. Betul. Tidak bisa berdiri sendiri ya Pak. Tidak bisa. Kan tadi semua orang bermulai dari titik yang nol. Jangan-jangan kenapa dalam hidupnya itu selalu insecure? Karena keluarganya Betul sekali. tidak memberikan kesempatan kepada dia untuk berbicara, untuk menggapai apa yang dia inginkan. Lingkungannya selalu menganggap dia kerdil, kan gitu. Akhirnya dia merasa, saya mah apa tuh hanya butiran debu, kan gitu. Oke. Nah, jadi buat sahabat opini sudah terjawab sudah ya bahwa kita itu tidak boleh insecure karena tiap diri pribadi itu punya kelebihannya masing-masing. Dan tadi narasumber kita sampaikan bahwa kita itu tidak sendiri loh sahabat, masih ada Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Oke, mungkin itu tadi akhir dari perbincangan kita Bapak pada podcast kali ini. Terima kasih Bapak sudah berkesempatan hadir di podcast ini. Mudah-mudahan berbagi ada ilmu. manfaatnya. Pasti gitu ya. bermanfaat Pak. Dan buat sahabat opini, stop sekarang, jangan insecure, yuk kita percaya diri bersama-sama. Oke, terima kasih sahabat opini yang selalu setia menyaksikan podcast kali ini. Dan terima kasih juga Bapak telah hadir bersama kami. Terima Mudah-mudahan nanti next kita bisa berjumpa kembali ya Pak.
Buat teman-teman, jangan lupa saksikan terus podcast opini di channel Titu Alfarabi Pangandaran. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Karena ketika kita menyebarkan ilmu, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Saya memohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati sahabat opini. Saya Mutiara Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.